Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, hari ini saya akan mensaringkan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Namun sebelumnya saya mengatakan lebih dahulu kepada Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mereka yang sudah memberi jempol, memberi perhatian yang luar biasa, memberi subscribe, dan mungkin mendengarkan atau melihat dari video-video saya dalam konten yang sangat sederhana. Saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi kekuatan bagi saya, menyemangati saya untuk semakin belajar dan banyak pula berani mengajar pada orang lain. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan, "Elia." Ada pula yang mengatakan, salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Lalu ia berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak hal yang menarik dalam bacaan hari ini, yaitu ketika Tuhan Yesus menanyai para muridnya tentang siapakah dia. Yang pertama, pendapat orang lain yang didengar, yang diketahui oleh murid-muridnya. Yang pertama adalah kata orang, Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Perhatikan bahwa Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus itu hanya selang beberapa bulan kelahirannya. Berarti baru saja. Tetapi Yohanes Pembaptis itu dianggap seorang nabi. Tapi memang dia adalah nabi yang besar. Lalu yang kedua, orang mengatakan bahwa dia adalah Elia. Elia adalah nabi yang luar biasa, yang tidak mati. Jadi carilah dulu di kitab suci. Elia tidak mati. Lalu dikatakan pada bagian yang ketiga, salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu dianggap seorang nabi zaman dulu yang kemudian bangkit lagi. Dari mana itu? Tapi kita melihatnya di sini adalah seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit. Tetapi semuanya itu menuju pada sebutan nabi. Ada di antara teman-teman kita di luar sini pada hari ini mengatakan bahwa Yesus itu kan hanya seorang nabi. Biarlah demikian. Ini adalah kata-kata orang lain. Lalu berikutnya, Yesus bertanya kepada para murid. Jawaban Petrus adalah, "Engkaulah Kristus dari Allah." Kristus dari Allah. Sang Jinebadan yang diurapi,
yang datangnya dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih ingat tidak ketika dulu dibaptis? Pasti tidak akan ingat bagi mereka yang dibaptis bayi. Ya kan? Tapi bagi mereka yang dibaptis dewasa atau baptisan sudah besar, mereka akan ingat bahwa dibaptis itu menggunakan air. Ketika bayi dibaptis hanya menggunakan air. Air saja. Tetapi ketika dibaptis sudah gede, lalu dalam ritus pembaptisan itu menggunakan air dan menggunakan minyak. Juga seringkali ada kain putih, ada lilin menyala. Ini penting bagi kita semua bahwa kita setelah itu akan diberi kewajiban untuk menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Kristus, sang jinebadan atau yang diurapi, itu diurapi untuk menjadi raja, untuk menjadi imam, dan untuk menjadi nabi. Tidak ada seorang pun yang tidak diurapi oleh orang lain kok menjadi nabi, kok menjadi imam, atau menjadi raja. Itu tidak mungkin ada pada zaman dulu di Israel sana. Maka kita semua sampai hari ini juga menerima urapan, menerima baptisan. Yang baptis bayi lalu akan dikuatkan di dalam krisma. Demikian pula yang baptis sudah gede, lalu dikuatkan lagi juga di dalam krisma. Lalu kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dianggap sudah dewasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pengkhotbah mengatakan demikian. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah sudah bekerja untuk manusia. Tetapi Allah tidak dipahami secara sepenuhnya oleh manusia. Ketika Petrus menjawab, "Engkaulah Kristus dari Allah," Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan, dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Loh, kenapa malah dilarang? Mungkin belum waktunya. Perhatikan, coba dilihat pada pengkhotbah. Ia lalu berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini yang sangat tidak dipahami oleh banyak orang, termasuk murid-murid. Bahwa anak manusia, bahwa Kristus tadi harus menanggung banyak penderitaan. Kenapa Kristus yang dari Allah kok harus menanggung penderitaan? Ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh para imam. Imam dia adalah imam kepala. Dan para ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Pertanyaan saya, bagi saya sendiri dan bagi saudara, Bapak, Ibu, Saudara, para katekis, pertanyaannya adalah, siapakah Yesus pada saat ini? Siapakah Yesus pada hari ini? Mungkin di antara kita tidak sama satu dengan yang lain. Merasakan Yesus bagi hidup pribadi masing-masing. Saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu Saudara. Pemahamanku, perasaanku, harapanku, dan macam-macam. Semoga kita semua hari ini dikuatkan oleh Tuhan, digembirakan oleh Tuhan, lalu kita semakin bersemangat. Amin. Berkah dalam.